Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan kakak ucapkan selamat datang bagi adik-adik yang baru bergabung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 5, subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4, tema 5. Agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4, tema 5, pada halaman 47 pembelajaran ke-6. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah, tahukah kamu? Nah, adik-adik yang hebat, mari kita baca bacaan dengan judul Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Selanjutnya, tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Di sini kakak akan memberikan contoh beberapa pertanyaan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Nomor 1, siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Nomor 2, di mana tempat tinggal dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro? 3, apakah awal mula terjadinya Perang Diponegoro? Keempat, Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan apa? Berikutnya, berapa lama Perang Diponegoro berlangsung dan bertempat di pulau mana? Berikutnya, pada tanggal 28 Maret 1830 terjadi sebuah peristiwa apa? Dan terakhir, kapan Pangeran Diponegoro wafat dan di manakah makam beliau? Kemudian kakak akan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah tadi kakak contohkan. Jawaban pertanyaan nomor 1, semasa kecilnya Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Nomor 2, Yogyakarta, 11 November 1785. 3, awal Perang Diponegoro ketika pihak Belanda memasang patok tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Jawaban nomor 4, Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. 5, berlangsung selama 5 tahun, yaitu tahun 1825 sampai tahun 1830 di Pulau Jawa. Nomor berikutnya yaitu penangkapan dan pengasingan Pangeran Diponegoro, dan yang terakhir wafat Pangeran Diponegoro yaitu 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Makassar. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 48. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Di sini kakak akan memberikan contoh dari peta pikiran tentang Pangeran Diponegoro. Nama tokoh yaitu Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru diantaranya adalah berani dan pantang menyerah. Sedangkan perjuangan yang dilakukan beliau yaitu perang melawan penjajah, dan beliau berasal dari daerah Yogyakarta. Kemudian tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan temanmu. Minta mereka menuliskan komentar tentang isi peta pikiran yang telah kamu buat. Selanjutnya, diskusikan komentar yang telah kamu buat secara berpasangan dan presentasikan peta pikiran dan komentar dari temanmu secara berkelompok. Nah, adik-adik hebat,
Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sak dumuk bathuk sak nyari bumi ditoi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Berikutnya pada halaman 50. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Yang dapat kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Kemudian, apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Ya, semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tuliskan pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Pernah, pengalamanku bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, dan ras itu sangat menyenangkan karena kita bisa mencapai tujuan bersama dan kita juga bisa menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan ras. Selanjutnya pada halaman 51. Tahukah kamu para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah? Mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang ringan hingga cedera berat. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui cara mengatasi cedera yaitu luka memar. Sekarang, kamu akan berlatih lebih lanjut cara-cara mengatasi cedera tersebut. Kemudian, secara berpasangan, diskusikan kembali langkah-langkah dalam mengatasi cedera memar. Kemudian, gambarlah langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut, mulai dari langkah awal sampai langkah akhir, dan beri keterangan pada setiap gambar. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Perhatikan gambar di samping. Yang pertama, rest. Bagian tubuh yang mengalami cedera harus segera diistirahatkan supaya tidak semakin parah. 2. Ice. Jadi, siapkan es batu di dalam kantong plastik, kemudian bungkus dengan handuk, lalu tempelkan pada bagian yang cedera untuk mengurangi nyeri. Ketiga, compression. Siapkan perban elastis, kemudian lilitan pada bagian yang cedera. Jangan terlalu ketat karena malah bisa menyempitkan pembuluh peredaran darah. Lakukan tahapan ini hingga 24 jam atau sampai nyeri tidak terasa lagi. Dan yang terakhir yaitu elevation. Elevation juga bertujuan untuk membantu peredaran pembuluh darah vena dari area cedera ke jantung, sehingga mencegah terjadinya penggumpalan darah di area cedera. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik yang hebat, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.